Perkenalkan, nama saya Sugi, ya. Cuma pendek ya, Sugi saja. Saya di SLB Negeri Pandaan ini menjabat sebagai waka kesiswaan, ya. Dan pada saat ini kami mendapatkan tugas dari Ibu Kepala Sekolah, yang mana pada saat ini Ibu Kepala Sekolah sedang ada tugas di luar, yaitu sebagai panitia Gempita yang pada saat ini dilaksanakan di SMA 4 Surabaya. Dan saya sebagai guru di sini mulai tahun 1988 dan memegang jurusan tunarungu. Oh ya. Alamat saya di Dusun Jawi, ya. Di Dusun Jawi RT 9 RW 3 Kecamatan Prigen, Pasuruan, ya. Jadi jaraknya dari sekolah sekitar 5 kilo. Sekolah ini merupakan sekolah impres, ya, berdiri pada tahun atau dibangun pada tahun 1982 dan mulai menerima siswa yang pertama itu tahun 1983. Pada saat itu gurunya yang ada cuma ada 3, ya, semuanya perempuan pada waktu itu sebagai perintis sini. Dan langkah yang pertama dilaksanakan oleh ibu-ibu guru tersebut yang hanya 3 orang itu adalah mencari siswa, ya. Kalau sekarang kan siswanya datang, tapi pada waktu pertama itu guru yang 3 orang tersebut yang mencari keliling dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa. Karena di SLB Negeri Pandaan ini merupakan sekolah disabilitas yang satu-satunya di Kecamatan Pandaan, maka kami menerima semua, ya, menerima semua kecacatan, baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, juga autis, ya, semuanya. Jadi kami menerima, tidak ada penolakan dari semua yang mendaftar ke kami ini. Insya Allah kami terima. Jadi memang perjuangan, ya, perjuangan dan membutuhkan perjuangan dan loyalitas dari semua pihak, ya, terutama dari guru-gurunya, ya. Guru-guru di sini sudah cukup berpengalaman dan semuanya itu sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di SLB Negeri Pandaan, ya. Jadi komitmen dari rekan-rekan itu semuanya sesuai dengan visi misi dari SLB Negeri Pandaan sendiri, bahwa di SLB Negeri Pandaan ini salah satu adalah mencetak prestasi, dan itu dibutuhkan usaha yang tidak hanya sebentar, ya, tapi melalui beberapa proses yang mana dari proses awal, ya, itu selalu berkelanjutan antara dari kelas bawahnya itu semuanya itu berkelanjutan sampai atas, dan semuanya itu untuk mencapai ke prestasi dibutuhkan suatu kolaborasi antara sekolah yang ada, terutama guru-guru, juga instansi yang lain yang berkompeten di dalam bidang lomba tersebut. Oh ya, Ribon sendiri ini merupakan singkatan, ya. Ribon itu singkatan dari religius, berprestasi, nasionalis, terampil, dan mandiri, yang semuanya itu merupakan visi dari SLB Negeri Pandaan yang disingkat menjadi Ribon. Iya, visi misi, ya. Oh iya, ya. Vokasi ini kita laksanakan berkelanjutan, ya. Itu setiap minggu itu ada 1 hari khusus untuk vokasi, ya. Dan vokasi di sini ada berbagai macam, ya. Dari tata boga, tata busana, tata kecantikan, kemudian ada batik, ya. Pokoknya vokasi ini semuanya itu bersinergi dengan berbagai macam lomba yang akan dilaksanakan di Jawa Timur atau di nasional juga, ya. Dimana vokasi yang ada di perlombaan di Jawa Timur, tingkat Jawa Timur dan juga nasional, itu semuanya dilaksanakan di SLB Negeri Pandaan, ya. Itu yang vokasi secara prestasi. Jadi sini vokasi ada 2 macam, yang vokasi untuk
prestasi dan vokasi untuk kemandirian anak-anak. Sebagai contoh, misalnya terboga. Terboga itu ada dua macam spesifikasi. Ada terboga yang untuk prestasi, ada terboga yang digunakan untuk bagaimana kemandirian anak di masyarakat. Contohnya hanya untuk masa-masa membuat minuman, yang mana semuanya itu nanti bisa dibuat modal anak-anak mandiri di dalam masyarakat. Sifatnya kerumah tanggaan, yang sifatnya tidak prestasi. Tetapi kalau yang prestasi, ini kita berpegang kepada lomba-lomba yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Misalnya kalau tata boga yang prestasi itu misalnya membuat kue, membuat yang sifatnya itu sudah agak tinggi, ya, membutuhkan keterampilan yang sudah cukup tinggi. SLBN Pandaan memiliki beragam kegiatan vokasi. Di antaranya ada vokasi menjahit dan membatik yang diikuti oleh siswa SLBN Pandaan. Bu Rosita, seorang guru yang menyandang disabilitas tunarungu, dan ia adalah alumni di SLBN Pandaan yang sekarang mengajar di SLBN Pandaan ini. Para siswa di sini juga ada yang mengikuti kegiatan membatik. Dengan kekreatifan dan ketelatenan mereka dalam membatik patut dicontoh. Karya batik dan jahit mereka diletakkan di butik di dekat gerbang sekolah. Dan mereka juga mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai lomba-lomba yang mereka ikuti. Nama saya Ibu Rosita. Guru menjahit tata busana SD sampai SMA. Saya dulu sekolah SD sampai SMP di SLBN Pandaan. Lulus lanjut SMA belum ada di SLBN Pandaan. Saya cari SMA di SLBB Karya Mulia, Surabaya. Setelah lulus SMA, lanjut kuliah di Jember. Setelah lulus, jadi guru di SLBN Pandaan. Saya ngajar menjahit tata busana SD sampai SMA. Cara komunikasi anak-anak tunarungu. Saya pakai bahasa isyarat dan bibir yang pelan-pelan biar anak-anak tunarungu paham. Saya tetap bicara pelan-pelan dan bahasa isyarat untuk komunikasi dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Lestari. Saya mengajar di SLBN Negeri Pandaan mulai tahun 2021. Tidak ada alasan tertentu untuk saya bekerja di sini karena memang sebelumnya saya kuliah mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Jadi saya hanya meneruskannya mengajar di SLB ini. Untuk murid yang saya ajar adalah siswa kelas 1 tunarungu, jumlah siswanya yaitu 6 orang. Metode yang saya gunakan untuk melatih bicara murid-murid saya adalah BKPBI yang kepanjangannya Bina Komunikasi, Persepsi, dan Bunyi Irama. Dan juga ada terapi bicara tiap minggunya 2 kali. Adakah hambatan saat melakukan metode tersebut? Ya mungkin ada beberapa metode ada hambatannya, tapi beberapa hambatan tersebut bisa diatasi secara perlahan dan bertahap sehingga metode yang saya gunakan bisa berjalan dengan lancar. Untuk cara mengatasi hambatan itu sendiri tergantung hambatannya. Misalkan contoh,
Hambatannya siswa yang kurang fokus ketika melakukan terapi bicara itu mungkin bisa lebih difokuskan lagi siswanya, misalkan harus menghadap ke kaca, harus melihat wajah guru sehingga bisa lebih fokus lagi untuk melakukan terapi bicara tersebut. Sekarang Aisyah. Nama siswa ini adalah Aisyah. Aisyah sekolah di SLBN Pandaan. Sekolah di sini menyenangkan dan banyak teman. Kata Aisyah, guru-guru di sini baik dan pintar. Cita-cita Aisyah menjadi polisi. Aisyah ingin menjadi polisi karena dia ingin membantu orang lain. Aisyah akan terus belajar untuk meraih cita-citanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Pujihan, biasa dipanggil Pujihan. Saya mengajar di TKLB, TKB. Memulai mengajar di sini sekitar bulan Agustus 2021. Mungkin untuk alasannya karena memang saya lulusannya di pendidikan luar biasa dan memang nanti lulusnya memang harus bekerjanya di sekolah luar biasa atau sekolah inklusi, jadi saya bekerjanya di SLB. Untuk tahun ajaran ini sekitar 12 anak, itu kelas pagi dan kelas siang. Untuk TKB dibagi dua. Ya. Terus sekarang apa cara mengajar pengajaran anak TK itu? Kalau untuk metode tidak bisa stagnan di metode 1, 2, dan 3. Jadi saya harus observasi untuk anaknya. Biasanya saya kalau di tahun pembelajaran yang baru saya observasi minimal 2 bulan. Tidak bisa untuk metode pertama dikasihkan ke anak yang kedua. Jadi biasanya setiap anak itu metodenya berbeda-beda. Tergantung kebutuhannya, karakteristiknya, kemampuan anaknya juga. Jadi dari 2 bulan kita observasi itu kita tahu, oh kemampuannya anaknya di sini, kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Jadi metodenya juga antara satu anak ke yang lainnya tidak sama. Oh, saya tinggal di Dusun Wedoro, Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan. Untuk hambatan mungkin setiap anak ada ya. Cuma terkadang kita memang berpikir mencari cara itu tidak hanya kita membaca, tapi kita bertanya-tanya ke guru yang senior. Contohnya kayak dia anaknya autis, gak bisa diam dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita setiap hari mencari cara, oh pakai metode, sebenarnya metode A nggak bisa, kita langsung ke metode B, oh metode B tidak bisa, metode C tidak bisa. Kita harus sering-sering cari metode yang memang pas untuk pembelajaran anak di TK. Jadi antara anak A sama anak B itu kadang metodenya memang tidak sama.
Kalau capek mungkin iya, karena mungkin muridnya banyak ya, karena memang seharusnya di sekolah luar biasa itu di SLB satu guru itu maksimal 5 sampai 6 anak itu sudah banyak sekali. Cuma kan memang di sekolah luar biasa kita tidak bisa boleh menolak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin banyak muridnya, terus terkadang partner kerja kita tidak masuk, itu terkadang lelah itu ada. Cuma kita kadang sudah konsekuensi karena kita mengajar untuk anak luar biasa, ya kita nikmati aja ngajar itu. Nama saya Ahmad Arvin Indira. Bagus sih, banyak juaranya. Ya kayak ngerangkum, terus kayak jelasin kalimat, ngerangkum. Ustaz. Ya banyak ceramah. Kan saya selain bisa dai kan vokalis hadroh. Banyak latihan sih. Kayak ngelemesin suara. Ibu tanya kamu ya, siapa nama kamu? Nama saya Latif. Kelas berapa? SMA 12. Bagaimana perasaan kamu sekolah di SLB Negeri Pandaan? Senang, ngomong, guru baik dan pintar. Teman kamu banyak baik? Iya, oke. Tahun ini kamu lomba apa? Dulu lomba 2022 merangkai bunga. Juara 1 nasional, juara 2 Jawa Timur, juara 1 nasional, juara 1 Jawa Timur, merangkai bunga. Tahun 2022. Tahun 2024 lomba apa? Tahun ini lomba apa? Hantaran. Kamu lomba hantaran. Juara berapa? Juara 3, juara harapan 3. Oke. Siapa? Kamu belajar sama siapa? Merangkai bunga sama hantaran. Guru siapa? Ibu Aminah. Sama siapa? Ibu Darul. Oke. Apa kamu senang ikut lomba? Seru, pintar. Teman kamu banyak ya? Uang juga banyak ya? Iya. Lomba dapat uang, dapat teman, dapat ilmu. Saat kamu lomba, ada yang sulit tidak? Apa? Yang sulit, mudah, belajar berdoa. Oke.
Ibu tanya, kamu cita kamu apa? Kamu ingin kerja apa? Kerja apa? Kamu 12 lulus. Kerja apa? Mau kerja apa? Kuliah. Oh, kuliah di mana? Malang. Oh, Malang. Di mana, UM? Apa UB? Oh iya. Mau jurusan apa? Komputer. Ibu doakan kamu masuk UM atau UB ya. Sudah. SLBN Pandaan memberi fasilitas penginapan di sini atau yang disebut dengan asrama. Asrama ini ditempati oleh para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Asrama ini juga melatih kemandirian siswa. Ibu Nurul Yatimah dari Kutorejo, usia 54 tahun. Ini kantin, buka warung kantin, iya kantin. Kantin. Saya dengar anak ibu sekolah di sini ya. Iya, kelas 3 SMA. Down syndrome. Iya. Mulai dari lahir, tadinya nggak tahu, tadinya masih di sekolah TK umum, terus mau naik TK besar, disuruh pindah ke sini. Sampai sekarang. Ya agak apa ya, kecewa sih. Nggak pernah merasa tekanan mental, nggak ada, biasa. Udah gak terima dengan lapang dada ya. Tahun berapa ya, habis corona, lupa tahun berapa ya, 4 tahunan kalau nggak salah. Iya. Terus pesan saya untuk anak SLB yaitu tetap semangat, kamu hebat, jangan pernah menyerah karena setiap langkahmu berarti. Dunia butuh kebaikan dan semangatmu, semangat. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu tidak aneh, hanya saja kamu mempunyai keistimewaan yang tidak semua orang punyai. Semangat dan pantang menyerah. Dan memiliki keunikan yang membuat kalian berbeda, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu istimewa, jangan menyerah. Berusaha, kamu pasti bisa.